Halo Lur, terima kasih telah mengklik video ini dan menonton video saya lagi. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan thumbnail yang kalian lihat, saya akan menceritakan tentang kasus, yaitu seseorang yang divonis di penjara selama 1075 tahun oleh pengadilan Istanbul. Siapakah itu dan bagaimana kasusnya? Ikuti terus. Oke, jadi yang ditangkap dan ditetapkan divonis sebagai tersangka itu bernama Harun Yahya. Kalian pasti tahu Harun Yahya kan? Dia pernah terkenal di Indonesia. Atau enggak, dari kalian yang sering bermain dengan media sosial pasti kenal dengan Harun Yahya yang identik dengan wanita-wanita seksi. Oke, ini pasti kaum laki-laki akan sangat senang sekali dengan pembahasan kasus kali ini. Kita lanjutkan ceritanya. Harun Yahya ini berusia 64 tahun dan puluhan pengikutnya ditangkap pada Agustus 2018. Jadi penangkapannya sudah Agustus 2018. Ia dituduh terlibat dalam 30 kejahatan termasuk mendirikan organisasi kriminal, pelecehan seksual terhadap anak, hubungan seksual dengan anak di bawah umur atau pedofil, dan penculikan melanggar undang-undang perpajakan serta melanggar undang-undang anti terorisme. Nah, inilah yang menyebabkan dia pada tahun 2021 ini sampai divonis 1075 tahun penjara. Oke, itu sesingkat ceritanya. Kita akan bahas siapakah Harun Yahya sampai penangkapannya dan sampai dia divonis selama 1075 tahun. Wow. Ini 1075 tahun umur manusia saja yang sekarang itu mungkin di atas 80-an ya, kehendak Tuhan ya, tapi kan rata-rata seperti itu. Oke, kita lanjut ke backgroundnya dari siapakah Harun Yahya ini. Harun Yahya ini dilahirkan di Ankara, Turki pada tanggal 2 Februari 1956. Dia mempunyai nama asli itu Adnan Oktar dan dia menetap di Ankara hingga akhirnya pindah ke Istanbul pada tahun 1979. Nah, Adnan Oktar ini merupakan seorang yang tak lulus universitas. Dia menjadi terkenal pada tahun 1980-an ketika memiliki pengikut di kalangan mahasiswa. Dia itu tak lulus tapi pengikutnya banyak. Sebenarnya backgroundnya atau kisahnya dari Harun Yahya ini banyak sekali, tapi kita akan singkat saja di sini supaya kalian juga videonya menontonnya tidak terlalu panjang. Nah, jadi selama periode itu dia pernah ditangkap karena mempromosikan revolusi teokratis setelah bertugas di institusi mental dan menulis buku dengan nama alias. Jadi dia menulis buku itu tidak dengan nama Adnan Oktar tapi dengan nama alias Harun Yahya. Nah, Adnan Oktar ini mengembangkan aliran pada tahun 90-an melalui Science Research Foundation yang didirikannya untuk mempromosikan buku-buku anti evolusinya. Jadi dia banyak membuat buku, mahasiswa juga banyak yang menjadi pengikutnya walaupun tidak lulus universitas. Nah, pada tahun 2000-an Harun Yahya ini mendirikan A9 TV dan secara sporadis muncul di acara bincang-bincang berjam-jam di mana ia menyampaikan pendapatnya tentang pandangan dunia. Kalian juga bisa lihat banyak kok di YouTube tentang A9 TV ini yang membahas tentang pandangan dunia dari Harun Yahya. Nah, menurut jaksa penuntut, Oktar atau Harun Yahya ini merupakan pria yang suka berceramah tentang agama dan teori konspirasi sambil dikelilingi oleh pria dan wanita muda, dan kebanyakan wanitanya ini bentuk tubuh dan wajahnya kebanyakan sama. Nah, itu alasannya karena apa nanti kita akan bahas di sini, oke? Kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Jadi, ini juga ada semacam pengakuan dari mantan pengikut dan keluarga perempuan yang diduga telah dicuci otak oleh aliran dari Adnan Oktar ini atau Harun Yahya ini. Dan selama penyelidikan, dia menceritakan ancaman, penindasan, dan pemerasan untuk menjaga para pengikut dalam sekte tersebut dan secara membabi buta tunduk pada perintah dari Adnan Oktar atau Harun Yahya ini, Lur. Jadi ceritanya ini dalam pembelaan terakhir di persidangan, Adnan Oktar ini sangat tegas menolak tuduhan terhadapnya. Jadi semua tuduhan terhadapnya itu ditolak dan dia membantah tuduhan pelecehan seksual dan mengklaim pacar hampir 1000 orang. Wow. Pacarnya ada di mana-mana, saya satu aja belum ada. Untuk yang satu ini itu masih dalam penyelidikan karena pemeriksaan lebih lanjut terhadap Harun Yahya masih dilanjutkan dan sejumlah saksi bahkan para wanita yang menjadi korban dalam kasus pelecehan seksual tersebut itu terus didatangkan
Jadi mungkin hampir 1000 itu didatangkan akan lama. Akhirnya dia divonis 1075 tahun itu. Tadi kan saya bilang para pengikutnya itu tubuhnya itu ya begini, terus wajahnya itu hampir sama. Itu karena apa sih? Jadi ada alasannya. Jadi mantan pengikut dari Adnan Oktar atau Harun Yahya ini menceritakan atau mengungkap sifat asli dari bosnya tersebut. Jadi mantan pengikut Harun Yahya ini mengungkapkan bahwa pemimpin sekte tersebut ingin pengikut wanitanya, dari pengikut Harun Yahya ini maksudnya, itu disebut anak kucing. Wow, menyebutnya Harun Yahya anak kucing yang memiliki bentuk wajah dan tubuh tertentu sesuai keinginan Harun Yahya ini, Lur. Nah, ia menjelaskan bahwa keinginan Harun Yahya itu dipengaruhi oleh masa lalunya yang sering berada di klub malam di Ankara. Wow. Kalian bisa lihat lah ini cuplikan-cuplikannya lah di sinilah. Bagaimana cara dia berdakwah menyampaikan pandangannya tentang agama dan dunia dikelilingi oleh para wanita yang aduhai. Nah, ini saya kutip langsung dari pernyataannya dari salah satu mantan pengikutnya Harun Yahya ya. Jadi ketika dia masih muda, dia itu sering nongkrong di klub malam di sana. Jadi penampilan fisik para wanita klub malam itu ada dalam pikirannya. Makanya dia itu pengikutnya dibuatlah seperti yang ada di klub malam tersebut. Itu kata mantan pengikut Harun Yahya, Beril Koncagil. Nah, itu dikutip dari Hoored Daily News pada Rabu 13 Januari 2021, baru kemarin loh. Nah, Koncagil ini yang memberi kesaksian ini itu dikenal di media Turki sebagai anak kucing atau yang paling disukai oleh Harun Yahya. Ia dan sejumlah pengikut lain itu dibebaskan aparat hukum dengan syarat mau bekerja sama, mungkin memberikan saksi, memberikan kesaksian, sejumlah pengakuan dan lain-lain untuk kasusnya ini supaya mudah lebih terungkap lagi. Dan Koncagul juga menuturkan bahwa Harun Yahya ini akan meminta para pengikut wanitanya untuk melakukan operasi. Biar sama itu dilakukan operasi. Nah, dia membuat itu terlihat seolah-olah seperti di klub malam wanitanya yang dilihat seperti masa muda Harun Yahya. Dan itu operasinya itu ada ahli bedah tertentu, Lur. Jadi Harun Yahya telah menyediakan ahli bedah tertentu supaya mengoperasi para pengikutnya biar sama yang ada di klub malam pada waktu masa mudanya tersebut. Tidak ada wanita satupun yang diizinkan untuk menolak operasi dari Harun Yahya ini. Semua pengikutnya diharuskan untuk melakukan operasi. Oke, tadi itu backgroundnya dan para pengikutnya. Sekarang kita bahas kasusnya yang dia dipenjara selama 1075 tahun atau divonis di penjara 1075 tahun oleh pengadilan Istanbul. Putusan hakim ini untuk menyatakan menjatuhkan vonis 1075 tahun penjara karena terbukti Harun Yahya dan para pengikutnya itu melakukan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap orang di bawah umur, Lur. Semacam pedofil itu ya. Dia juga terbukti melakukan penipuan dan mencoba memata-matai pemerintah dalam hal politik dan militer. Jadi jauh sebelum itu, sejak membentuk kelompok pengikut pada tahun akhir 1970-an, Harun Yahya ini menghadapi sejumlah pengadilan atas lebih dari 30 tuduhan sampai tahun 2021 ini. Kasusnya banyak sekali sebenarnya. Mulai dari dia di penjara itu pada tahun 2008 karena tuduhan membuat organisasi ilegal demi keuntungan pribadi itu pada tahun 2008. Nah, saat itu juga Oktar diadili dengan 17 terdakwa lainnya di pengadilan Istanbul juga. Jadi vonis itu muncul setelah persidangan dimulai pada tahun 2000. Ketika itu Oktar dan 50 anggota yayasannya ditangkap pada tahun 99. Jadi memang sejak membentuk organisasinya tersebut, Oktar ini atau Harun Yahya ini sering menghadapi di pengadilan karena ya organisasi itu katanya ilegal. Pada waktu itu kan cuma di penjara 3 tahun. Nah, Oktar ini kembali ditangkap pada Juni 2018 setelah kepolisian Turki melakukan penyelidikan dugaan kejahatan keuangan yang dilakukan oleh
Harun Yahya dan organisasi yang dibentuknya, itu 2018. Nah, pada tahun 2019, polisi kembali menangkap Harun Yahya beserta 168 orang lainnya pada 10 Juli waktu dini hari karena diduga melakukan berbagai kejahatan lagi bersama organisasinya. Mereka dicurigai memiliki hubungan dengan organisasi yang mirip dengan sekte yang didirikan oleh Harun Yahya. Nah, itu pada tahun 2019. Korbannya ini pasti sangat banyak sekali kan, mulai dari tahun 99 sampai tahun 2021 ini. Nah, ada salah satu pengakuan dari korban ini, inisialnya CC itu mengaku dan sejumlah perempuan lain kerap diperkosa dan dilecehkan oleh Harun Yahya ini. Menurut pengakuan CC, Oktar memaksa sejumlah perempuan meminum pil kontrasepsi setelah diperkosa, ya supaya kalian tahu sendiri, supaya tidak hamil. Nah, itu Harun Yahya memaksa untuk meminum pil kontrasepsi. Polisi juga menemukan 69.000 pil KB di kediaman Harun Yahya ini. Dia berdalih pil itu digunakan untuk mengobati kelainan di kulit dan menstruasi. Saya juga tidak tahu, itu mungkin yang tahu perempuan ya. Saya tidak begitu mengetahui tentang hal tersebut. Dan Oktar juga melakukan penyangkalan. Dia membantah dia bersekutu dengan pemuka agama muslim yang bernama Fethullah Gülen yang saat ini menjadi buronan pemerintah Turki karena dianggap sebagai dalang upaya kudeta pada tahun 2016. Gulen ini saat ini itu katanya itu bermukim di Amerika Serikat. Ini ada juga yang mencenangkan ini, pada sidang di Oktober 2020. Oktar atau Harun Yahya ini memberikan statement atau pernyataan bahwa saya itu mencurahkan banyak cinta untuk perempuan. Cinta adalah kualitas seorang manusia. Cinta membuktikan kualitas seorang muslim. Itu kata Harun Yahya. Jadi dasarnya dia sampai mempunyai 1.000 orang kekasih, itu katanya pernyataan tersebut. Nah, akhirnya tadi kan sudah sampai 2018 di persidangan, 2019 di persidangan pada tanggal 11 Januari 2021, Adnan Oktar atau Harun Yahya dijatuhi hukuman 1075 tahun penjara oleh pemerintah Istanbul, Turki. Jadi ceritanya seperti itu lur, sampai dia di penjara sampai 1075 tahun. Ya, kalau dilihat dari track recordnya Harun Yahya ini memang selalu dikelilingi oleh wanita-wanita cantik yang memiliki bentuk tubuh dan wajah yang sama, dan dia menyebarkan pandangan tentang agama dan tentang pandangan dunia melalui A9 TV atau A9 TV yang didirikannya. Jadi dia biasanya ya dikelilingi oleh para wanita-wanita tersebut sambil dakwah menyebarkan pandangannya tentang dunia dan tentang agama. Dia juga sebenarnya ini termasuk seseorang yang berpengaruh karena dia juga banyak membuat buku. Salah satunya itu Atlas Penciptaan, itu juga ada terjemahannya di bahasa Indonesia. Kalian juga bisa menemukannya. Silahkan kalian browsing, cari-cari beritanya, pasti ada. Jadi berita ini memang viral akhir-akhir ini kan. Jadi dia divonis 1075 tahun penjara. Oke, seperti itu ceritanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian informasi. Terima kasih, sampai jumpa lagi.